Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Rahayu dari Prodi 3 PAIA akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan Islam adalah pengetahuan tentang sistem berpikir kritis, sistematis, logis, radikal, kontemplatif, dan spekulatif tentang metode pendekatan pola dan berbagai model pendidikan yang islami yang diaplikasikan secara formal maupun non-formal, baik di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Menurut Alif Nur Hayati Sutrisno 2014, dia menyebutkan bahwa ruang lingkup pada filsafat pendidikan sebagai berikut. 1. Hakikat para pendidik, guru, dosen, ustadz. 2. Hakikat peserta pendidik atau murid. 3. Perbuatan pendidik. 4. Hakikat tujuan pendidikan. 5. Hakikat materi pendidikan. 6. Hakikat evaluasi pendidikan. 7. Metode dan strategi pendidikan. 8. Lingkungan pendidikan. 9. Alat-alat pendidikan. 10. Hakikat hasil-hasil pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut, dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Idealisme adalah berpandangan yang terfokus pada dunia ide yang bersifat abstrak. Namun demikian ia tidak munafik unsur materi yang bersifat empiris indrawi. Pandangan idealisme tidak memisahkan antara sesuatu yang bersifat abstrak yang ada dalam tatanan ide dengan dunia materi. Namun menurutnya yang ditekankan adalah bahwa yang utama adalah dunia ide, karena dunia materi tidak akan pernah ada tanpa terlebih dulu ada dalam tataran ide. Jelas bahwa guru sangat menanamkan peran penting dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam pendidik, guru berperan sebagai tokoh sentral dan model di mana keberadaannya menjadi panutan bagi anak didiknya. Dengannya, anak didik menjadi punya pegangan sebagai model bagi anak didiknya. Guru harus menghargai anak didiknya dan membantunya untuk menyadari kepribadian yang mereka miliki. Dengan demikian, idealisme rupanya menempatkan sosok guru menjadi posisi sentral yang selalu mengarahkan anak didiknya. Dapat dipahami bahwa anak didik harus dipandang sebagai individu yang memiliki potensi akal pikir dan potensi moral. Potensi intelektualnya dikembangkan sehingga memiliki pengetahuan yang benar, dan potensi moralnya diaktualkan agar ia memiliki kepribadian yang utama sebagai manusia yang bermoral. Materi pembelajaran atau subject matter, idealisme dapat dilihat dari sudut pandang epistemologinya. Jika kebenaran adalah ide gagasan, maka kurikulum harus disusun di seputar materi-materi kajian yang mengantar anak didik bergelut langsung dengan ide dan gagasan. Karena itu, kurikulum bagi penganut idealisme menekankan pandangan humanistis. Bagi banyak penganut idealisme, kajian tepat tentang kemanusiaan adalah manusia. Bagi idealisme, kurikulum merupakan organ materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Sistem konseptual yang bervariasi tersebut menjelaskan dan didasarkan pada manifestasi khusus dari yang absolut.
Metode pengajaran dalam pandangan idealisme salah satunya adalah penyampaian melalui uraian kata-kata, sehingga materi yang diberikan ke anak didik terkesan verbal dan abstrak. Atas dasar itu, maka idealisme rupanya kurang punya gairah untuk melakukan kajian-kajian yang langsung bersentuhan dengan objek fisik. Karena dalam pandangannya kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan bayangan-bayangan indrawi daripada realitas puncak. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran dan kehidup dalam kebenaran tersebut berarti bahwa individu-individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. Pendidikan idealisme mempunyai tujuan yaitu merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap benar dan baik. Aliran filsafat realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Guru adalah sebagai fasilitator memberikan serangkaian ide dasar dan kemudian memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempraktekkan subjek atau bahan ajar yang tengah dilaksanakan. Aktivitas diskusi juga menjadi sangat penting dalam kegiatan kelas bagi penganut aliran realisme ini. Pelajar atau anak didik dipandang sebagai sebuah organisme hidup yang melalui pengalaman indrawiyahnya dapat menangkap tatanan alam dunia ini dan kemudian sampai pada pengumpulan langsung dengan realitas. Dalam hal metode pembelajaran, penganut realisme modern menyukai demonstrasi-demonstrasi atau pemeragaan materi di ruang kelas, karya wisata, dan penggunaan alat bantu audiovisual dalam situasi di mana karya wisata tidaklah praktis atau akan memakan banyak waktu. Kurikulum juga bersifat komprehensif, sedangkan guru adalah orang yang berpengetahuan dan dipandang sebagai pemberi informasi yang akurat menyangkut realitas kepada anak didik dengan cara yang paling efisien dan paling cepat. Tujuan dari filsafat pendidikan realisme ini adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual agar bisa mencari kebenaran melalui observasi langsung dengan kejadian yang nyata. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme ini merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula, minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyelesaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing atau belajar sambil bekerja, serta metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan atau inquiry and discovery method. Dalam praktiknya atau mengajar, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing, berpandangan terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, siap siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal yang baru dalam hidup sosial dan pribadi. Eksistensialisme adalah aliran yang beranggapan manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan dan bertanggung jawab atas tindakan tanpa memikirkan baik atau buruk. Tujuan dan konsep dasar eksistensialisme ini berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidikan dengan melibatkan terdidik sesuai pilihannya.
menemukan jati diri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ia berwenang atau menetapkan baik atau buruk meskipun berbeda dengan orang lain dan masyarakat. Pembimbing ke arah berpikir reflektif atas dasar integritas, bakat, dan minatnya. Guru berperan melindungi dan memelihara kebebasan akademik anak sehingga ia akan melihat bahwa kebenarannya tidak terjadi pada manusia, melainkan dipilih oleh manusia. Individu yang dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Mereka memiliki hak penuh untuk mengatur dirinya sendiri, memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mencapai kebaikan kehidupannya. Kurikulum yang disusun terarah pada dukungan pada pencarian individu akan makna, potensi, dan kemampuan setiap anak sesuai bakat, minat, dan karakteristiknya. Biarkanlah anak menemukan kebenaran melalui pemahaman dan pengalamannya sendiri. Sarana komunikasi guru dengan siswa sebagai suatu dialog harus memberi ruang kebebasan dan penghargaan eksistensi setiap individu, mendorong setiap individu mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Pendidikan berupaya memberikan pemahaman kepada individu, keyakinan diri, kebebasan, dan tanggung jawab untuk mencapai kebaikan kehidupannya. Aliran progresivisme sepaham dengan psikologi pragmatisme yang berpendapat bahwa suatu keterangan itu benar kalau kebenaran itu sesuai dengan realitas, atau suatu keterangan akan dikatakan benar kalau kebenaran itu sesuai dengan kenyataan. Dalam teori ini, pendidik harus memiliki kelebihan dibanding manusia lainnya, antara lain jeli, teliti, telaten, konsisten, luas, dan cermat dalam mengamati apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Juga sanggup menguji dan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam tataran praktis dan realistis. Peserta didik mempunyai kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu tentang dunia di sekitarnya, dan juga memiliki kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi dalam kehidupannya. Progresivisme memiliki pandangan bahwa kurikulum merupakan pengalaman mendidik bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan langkah yang teratur. Pengalaman belajar berupa pengalaman apa saja yang serasi dengan tujuan menurut prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam pendidikan, di mana setiap proses pembelajaran yang ada membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pembelajaran berpusat pada siswa atau study center. Metode diskusi kelompok dalam pandangan penulis akan efektif dalam memupuk kebenaran dan memunculkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Artinya, diharapkan bahwa siswa akan mempunyai kemampuan sesuai dengan apa yang dipelajari, alias mampu menguasai materi dan mampu menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh guru. Perennialisme adalah filosofi pendidikan yang berpusat pada guru yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran universal. Perennialisme adalah filosofi yang berpusat pada guru, di mana guru kurang mementingkan minat siswa dan lebih mementingkan transfer pengetahuan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Guru akan fokus pada pentingnya membaca dan akan sering menggunakan pelajaran membaca yang mendasarinya untuk membuat poin moral. Setiap peserta didik dianggap telah memiliki potensi atau fitrah yang harus diarahkan, sehingga ia dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran secara tepat. Kebenaran dalam hal ini didefinisikan sebagai pengetahuan. Bentuk kurikulum ini merupakan desain paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan. Dalam subject centered, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Kurikulum tersusun atas sejumlah mata pelajaran, dan mata-mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah. Karena
lebih mengutamakan isi atau bahan ajar kurikulum subjek. Center ini disebut juga subjek akademik kurikulum. Sedangkan metode pendidikan yang diajarkan dengan menggunakan metode dalam bentuk diskusi untuk menganalisis buku-buku yang tergolong karya besar, terutama karya filosof terkemuka seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Tujuan perennialisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan, dan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban berat. Ini adalah filosofis yang paling konservatif, tradisional, dan fleksibel. Perennialisme merangsang siswa untuk berpikir kritis dan penuh pertimbangan, menumbuhkan pikiran rasional. Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia, yang mempunyai kejelasan dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Pengajar atau guru mempunyai peranan yang sangat dominan dibanding dengan peran siswa. Hal ini tidak terlepas dari pandangan mereka tentang kurikulum dan juga tentang siswa, di mana siswa harus diarahkan sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai sesudah teruji dan tahan lama. Sehingga guru mempunyai peranan yang begitu dominan dalam jalannya proses belajar mengajar. Dalam hal ini sangat jelas dalam pandangan esensialisme bahwa pelajar harus diarahkan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diakui dan tercantum dalam kurikulum, bukan didasarkan pada keinginannya. Dalam hal ini, menurut pandangan esensialisme, kurikulum yang diterapkan dalam sebuah proses belajar mengajar lebih menekankan pada penguasaan berbagai fakta dan pengetahuan dasar, merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi kelanjutan sesuai proses pembelajaran dalam kehidupan dan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Dengan kata lain, penguasaan fakta dan konsep dasar disiplin yang esensial merupakan suatu keharusan dalam pandangan esensialisme. Metode yang digunakan dalam proses mengajar lebih tergantung pada inisiatif dan kreativitas pengajar atau guru. Sehingga dalam hal ini sangat tergantung pada penguasaan guru terhadap berbagai metode pendidikan dan juga kemampuan guru dalam menyesuaikan antara berbagai pertimbangan dalam menerapkan suatu metode sehingga bisa berjalan secara efektif. Tujuan pendidikan esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terakumulasi serta telah bertahan sepanjang waktu untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan sikap dan nilai-nilai yang tepat untuk membentuk unsur-unsur pendidikan yang inti atau esensial. Pendidikan diarahkan mencapai suatu tujuan yang mempunyai standar akademik yang tinggi serta pengembangan intelektual atau kecerdasan. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tatanan susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana, dengan cara memperhatikan prosedur yang demokratis. Seorang guru atau pendidik harus memiliki sikap percaya diri dan merasa bahwa ia mampu untuk membimbing peserta didiknya. Dengan begitu, seorang peserta didik akan berhasil dalam membimbing peserta didiknya, dan ia tidak akan diremehkan oleh peserta didik. Anak sekolah dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Menurut rekonstruksionisme, hidup beradab adalah berkelompok, sehingga kelompok akan memainkan peran yang penting di sekolah untuk menghasilkan pembelajaran yang harmonis di dalam kelas antara guru dan peserta didik dan subjek-subjek pendidikan lainnya. Maka mereka harus memahami kebudayaan mereka masing-masing sehingga mereka saling menghargai. Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki komponen-komponen yang sama dengan model kurikulum lain,
tetapi isi dan bentuk-bentuknya berbeda. Metode dalam pengajaran rekonstruksi sesuai para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Guru-guru berusaha membantu para siswa menemukan minat dan kebutuhannya. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda serta bakat minat yang berbeda. Maka dari itu, tugas pendidik adalah membimbing masing-masing peserta didik untuk menemukan minatnya. Minimal, pendidik mampu mendampingi peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya. Pendidikan rekonstruksionisme yang menginginkan pendidikan dapat menjadi agen perubahan tatanan sosial. Pendidikan mampu menawarkan solusi dalam permasalahan yang ada dalam masyarakat, dan pendidikan yang aktif mengajar perubahan sosial ternyata belum sepenuhnya terlaksana. Demikianlah itu tadi sedikit penjelasan tentang filsafat pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.